Ya, hari ini atau sesi pertemuan pertama mata kuliah e-commerce, kita akan bahas mengenai pengenalan dasarnya. Ya. Pengenalan dasarnya, eh, apa itu e-commerce, kemudian apa manfaatnya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa hubungannya dengan bisnis. Oke, jadi eh, kalau misalkan kelas balik ya dari mata kuliah PTI, mungkin dulu di PTI kalian sempat dapat ya, mungkin nggak terlalu banyak gitu ya materi mengenai e-commerce, e-business, tapi di mata kuliah PTI sekilas kalian dijelaskan apa itu e-commerce dan bagaimana e-commerce bisa merubah wajah masyarakat dalam bertransaksi. Nah, secara definisi mungkin gampangnya gitu ya. Apa sih e-commerce itu gitu ya? E-commerce ya secara gampangnya kalau kalian misalkan bikin nggak sekedar menghafal tapi memahami ya. Jadi e-commerce itu adalah transaksi, suatu transaksi ya perdagangan atau transaksi bisnis ya yang dilakukan secara online. Online di sini menggunakan teknologi internet ya. Cara apa namanya teknologi sekarang kita sudah masuk industri generasi keempat di mana semua uh, komunikasi, semua apa namanya keterhubungan, informasi, kemudian dari sisi gaya hidup dan sebagainya semua nggak jauh dari internet. Makanya ada sebutan Internet of Things atau IoT ya. Jadi zaman sekarang itu sudah masuk generasi keempat di mana industrialisasi semua lini itu semua bergantung pada internet. Ya, nggak terkecuali juga e-commerce. Ya, di mana e-commerce ini juga merubah gaya hidup atau mungkin cara transaksi di masyarakat saat ini, di mana sebelumnya mereka melakukan transaksi secara konvensional dan sekarang mereka beralih melakukan transaksi secara online ya, walaupun sebenarnya beberapa mungkin ada yang masih strict, mereka tetap kukuh masih menerapkan apa namanya transaksi perdagangan secara konvensional, yaitu di mana misalkan tetap harus ada tatap muka antara kedua belah pihak gitu ya, antara penjual dan pembeli atau apa namanya penjual dan distributor dan lain-lainnya. Nah, e-commerce sendiri di sini merupakan singkatan dari electronic commerce, elektronik komersial, ya, di mana segala sesuatunya ya yang berkaitan dengan bisnis perdagangan ini bisa dilakukan melalui internet. Nah, bahkan hampir setiap kita dengar istilah ini gitu ya. Nah, kita juga mengenal ya jenis-jenis misalkan istilah seperti toko online gitu ya, sosial media ya seperti Instagram bisa menjadi media sebagai e-commerce ya. Nah, jadi e-commerce ini juga banyak sebenarnya pros cons-nya gitu ya. Di satu sisi mungkin keuntungannya ya, dengan adanya e-commerce biaya operasional bisa lebih dipangkas ya, waktu bisa lebih hemat, lebih cepat gitu ya.
dan juga daya beli atau daya jual dari masyarakat bertransaksi lebih mudah. Gitu ya. Nah, apa aja karakteristik yang dimiliki e-commerce? Nah, pertama, transaksi yang dilakukan tanpa batas, jadi tanpa mengenal jarak, ruang, dan waktu. Jadi, kapanpun juga, dimanapun, ya. Kemudian di di negara manapun juga mereka bisa bertransaksi tanpa harus bertemu, gitu, tanpa harus tatap muka, tanpa harus negosiasi secara formalitas, ya. Mereka bisa lakukan ya tanpa mengenal batas. Kemudian transaksi e-commerce ini biasanya terjadi apabila ada transaksi dengan dua belah pihak, gitu ya. Makanya e-commerce ini ya orientasinya tuh ke arah money, ya, monetary, gitu ya. Jadi ada profit, ada profit, ada keuntungan di sini. Nah, profit di sini dalam arti kata terjadi di antara dua belah pihak. Jadi kalau misalkan Pak, misalkan ada transaksi tapi bisa merugikan salah satu pihak, nah itu termasuk e-commerce ilegal, gitu ya. Contohnya apa? Ya misalkan marak ya saat ini adanya peretasan ya data pemerintahan oleh Biorka misalkan. Ya. Nah, saya juga kurang banyak ikuti informasinya. Tapi sejauh ini ternyata Biorka sudah menjual informasi, gitu ya, yang penting, yang konfidensial, yang rahasia itu ke pembeli. Nah, yang beli itu bukan orang biasa. Yang beli itu mereka tahu bagaimana informasi ini bisa menguntungkan si pembeli tersebut. Nah, makanya ini termasuk e-commerce juga, karena satu sisi apa yang bisa kita transaksikan itu ada pertukarannya, gitu ya. Nggak harus barang. Gitu. Kan di sini ada nggak hanya barang, tapi ada bisa bisa jadi jasa atau informasi, termasuk data. Gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan tadi mengenai Biorka, nah itu dia transaksi yang dilakukan adalah ilegal, gitu ya. Nah, kemudian di sini karakteristik yang terakhir adalah internet merupakan backbone utama, gitu ya. Jadi kalau tidak ada internet, maka transaksi secara online, gitu ya, e-commerce itu tidak bisa dilakukan. Oke. Nah, kemudian apa pentingnya IT dan e-commerce? Nah, IT dan e-commerce ini merupakan satu kesatuan, ya. Tadi saya bilang IT, kalau e-commerce ini bisa bisa terjalin, bisa bekerja apabila support IT-nya juga memenuhi. Nah, contohnya apa? Contohnya internet. Nah, internet sendiri termasuk IT, ya. Nah, sehingga apa? Dengan adanya keunggulan dari IT ini merupakan strategis, ya, akumulasi strategis yang bisa diraih oleh si dua belah pihak, ya, antara penjual dan juga dengan adanya IT ini, maka apa, transaksi atau perdagangan di antara masyarakat bisa bertahan, gitu ya. Jadi ibaratnya kelangsungan hidup masyarakat dalam berdagang, berbisnis, kemudian bertukar bertukar barang, jasa, dan informasi menjadi lebih lebih tinggi lagi, ya, peningkatannya. Nah, apa aja manfaat e-commerce? Nah, kita lihat di sini dari sisi perusahaan. Nah,
Nah, kalau misalkan dulu gitu ya, secara konvensional gitu ya. Nah, kita misalkan berjualan harus keliling gitu ya, dari satu rumah ke rumah lain, kemudian dari satu company, dari company ke company lainnya. Nah, sekarang kita bisa menjalin kerjasama ya, atau kita bisa menjual barang apa, produk atau jasa atau informasi itu tanpa tergantungan dari apa daerah promo. Jadi kita bisa menjalin persahabatan, menjalin transaksi apa dengan beli atau penjual dimanapun juga atau di negara manapun juga tanpa terbatas oleh ruang jarak. Dan kalau misalkan dari sisi toko online gitu ya, dan kalian buka toko online itu jadi lebih fleksibel gitu ya. Nah, kalian bisa buka 24/7 bisa. Walaupun sebenarnya cara aktualnya enggak nggak mesti 24 jam 24/7 ya gitu ya. Eh, ya kalau misalkan biasanya gitu ya, biasanya ada ketentuan waktu yang memang biasanya disepakati atau ditentukan oleh si penjual misalkan. Contoh misalkan di Topet ada beberapa toko yang menerapkan, oh oke, misalkan order dilakukan misalkan pada starting mulai dari jam 7 sampai jam 12, maka diantar Sabtu juga apabila ordernya starting dari jam 12 sampai jam 12 malam, ya misalkan itu akan ganti sekalinya. Nah, dari situ kita bisa berkesimpulan bahwa jam jam operasionalnya jadi lebih panjang, walaupun pengirimannya mungkin sesuai dengan waktu buka dari si toko online tersebut, gitu ya. Nah, kemudian biaya operasional lebih efisien, gitu ya, bisa dipangkas, ya walaupun sebenarnya ketika kalian buka toko online di Tokped, gitu ya, Tokopedia, Shopee atau Blibli dan sebagainya pasti ada biaya gitu ya. Tapi biayanya lebih minim ketimbang kalian buka toko konvensional ya. Coba kan bayangkan aja kan buka toko misalkan di um, di apa, Plaza Senayan atau di Plaza Indonesia misalkan. Nah, kira-kira berapa biaya sewa per bulannya, per tahunnya gitu ya. Belum belum kalian juga akan dibebankan dengan pajak ya, dan administrasi lainnya. Nah, kalian sedangkan kalian misalkan buka toko online gitu ya. Nah, nggak perlu kalian butuhkan sama waktu jam operasionalnya, kemudian nggak perlu kalian pedulikan apa namanya jangkauannya, walaupun sebenarnya di sini ada biayanya tapi lebih minim ya. Nah, mungkin kalau ada yang pernah bahkan juga ada toko online yang free gitu ya. Maksudnya kalian bisa buka toko online-nya nggak perlu bayar. Cuma ketika ada transaksi, nah itu akan sharing profit biasanya. Ya. Nah, kemudian inovasi biasanya lebih meningkat gitu ya. Jadi ide-ide, gagasan dan sebagainya itu biasanya lebih cepat, lebih efektif gitu. Jadi biasanya banyak company yang apa namanya, yang sebelumnya itu dia harus apa namanya memikirkan bagaimana biaya operasional kalau bikin pamflet atau mau apa namanya mau uh, mengiklankan produknya gitu ya melalui media misalkan koran gitu ya. Nah sekarang mereka nggak perlu lagi sebenarnya ya. Nah banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan apabila marketingnya itu mereka tingkatkan secara uh, distribusi secara online menggunakan internet. Contohnya apa? Nah, sekarang-sekarang ini mungkin kalian pernah lihat gitu ya.
Ya mungkin kalau yang di TV ya iklan ke TV itu itu udah biasa. Ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak ya eh, apa namanya para konten kreator gitu ya, para konten kreator yang mungkin view-nya sudah banyak gitu ya, itu mereka akan dapatkan endorse gitu. Jadi sebenarnya endorsement dari pihak perusahaan itu mereka lebih efisien sebenarnya ketika dilakukan menggunakan jasa konten kreator seperti itu. Timbang misalkan jasa iklan di TV gitu ya, atau jasa iklan secara formal di YouTube, biasanya ada YouTube Ads gitu ya. Nah itu biasanya biayanya lumayan juga, tapi nggak terlalu mahal timbang TV. Biasanya kalau di TV itu ada hitungannya sih. Berapa menit itu berapa ratus juta dan sebagainya. Nah kalau endorsement ke konten kreator biasanya nggak terlalu mahal. Dan kemudian kecepatan time to market gitu ya. Bagaimana waktu antara gagasan kita memberikan mengambil ide sampai produk tersebut diproduksi dan dipasarkan itu lebih cepat dengan menggunakan e-commerce. Nah, ketimbang misalkan secara konvensional gitu ya. Nah, kita mesti rapat dulu gitu ya, rapat dulu, kemudian rapatnya tuh kita harus ketemu gitu ya, berjam-jam, kemudian ketika gagasan udah dapat, baru kita ke bagian produksi, ya, produksi, kemudian kita cek bagian gudang, stok dan seperti apa, kemudian baru diproduksi barangnya dan dipasarkan. Itu biasanya lebih, ibaratnya prosesnya lebih lama, ya, ketimbang misalkan kita lakukan secara uh, online gitu ya. Nah, makanya sekarang sudah banyak dan sudah perusahaan-perusahaan juga sudah banyak beralih ke ibaratnya online office gitu ya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh si Meta gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar metaverse gitu ya. Nah, metaverse sendiri sebenarnya mereka idenya adalah membangun gitu ya, membangun bisnis, membangun transaksi, membangun komunikasi ya antara dua belah pihak secara online tanpa terbatasi oleh ruang jarak waktu. Jadi misalkan seperti kita ini gitu ya, belajar secara online gitu ya, perkuliahan secara online, gitu ya, walaupun masih hybrid ya. Tapi sebenarnya di sini sudah merubah wajah pendidikan di Indonesia gitu. Jadi nggak perlu lagi harus datang ke kampus ya. Kalian bisa ikuti perkuliahan secara online seperti ini, kalian dapat ilmunya, kemudian setelah itu sampai selesai sampai akhir semester kalian bisa dapatkan nilai, dapat poin dengan baik, gitu ya. Jadi sekarang udah mulai banyak digalakan sih. Saya sendiri pun juga sama gitu ya. Jika misalkan saya mau sekolah lagi gitu ya, mau ambil S3 atau saya misalkan mau ngambil sertifikasi gitu ya, sertifikasi profesional gitu ya. Nah, eh, training training yang saya lakukan itu nggak perlu harus tetap muka atau onsite di tempat gitu ya. Tapi saya bisa lakukan secara online di rumah, kapan juga, ketika waktu kosong atau senggang, saya bisa belajar bisa belajar ad hoc gitu ya, saya belajar di rumah. Jadi ketika saya mau mengambil sertifikasi, pas ujiannya sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Sekarang sudah mulai gitu ya, udah mulai Siapa? Gaby. Ya, ya. Oh, Gaby. Gap. Ya, tolong di mute dulu sebentar. Ya, saya mute ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya, contohnya seperti itu. Dan kemudian rantai pasokan lebih dinamis, ya. Jadi dengan adanya e-commerce ini, nah keterhubungan antara bagian gudang, kemudian distributor, supplier, gitu ya, itu jadi lebih ringkas sebenarnya komunikasinya. Jadi ketika misalkan penjual atau perusahaan misalkan stoknya sudah menipis, mereka bisa ibaratnya
bisa informasikan, bisa pesan, bisa order, bisa cek ke gudang sampai ke supplier dengan cepat. Nah, makanya nanti kita akan belajar mengenai supply chain management ya. Jadi bagaimana supply chain management bisa mengubah proses ya, proses supply barang dari si produsen sampai ke pembeli. Dari misalkan dari petani, sebelum kan biasanya kalau yang di beras gitu ya, beras ke toko gitu ya, toko pun juga harus beli ke tengkulak, tengkulak baru beli ke petani. Nah, kedepannya pun sebenarnya ini sekarang juga mulai merambah. Jadi beberapa toko pun sudah mulai apa namanya punya produsen sendiri yang bisa memenuhi kebutuhan stok barangnya yang dibutuhkan. Nah, contohnya seperti Indomaret gitu ya. Misalkan kalian tahu, misalkan ada kok Indomaret punya beras sendiri. Nah, mereka tuh berusaha untuk memotong jalur itu, jalur antara tengkulak dengan petani, sehingga mereka ketika butuh stok yang diperlukan itu bisa langsung ke produsennya langsung. Nah, kemudian biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, ya. Jadi antara apa namanya penjual pembeli, penjual dengan bagian gudang, penjual dengan supplier, penjual dengan distributor, sebagainya itu lebih murah kan dengan menggunakan teknologi internet. Kemudian pengadaan lebih efisien. Nah, bahkan sebenarnya nggak perlu stok barang sebenarnya dengan melakukan online shop, e-commerce. Kenapa? Kalau misalkan kita bebankan apa namanya pengadaan barangnya dengan cara konvensional, kita simpan stok barang di gudang, itu mungkin ada keuntungan dan ada kerugian juga. Ya, dengan adanya kita menyimpan barang, apalagi dengan waktu yang lama, itu akan mengurangi sebenarnya, mengurangi atau menambah biaya operasional, mengurangi apa namanya nilai barang tersebut dan juga menambah biaya operasional. Nah, makanya sekarang biasanya untuk apa namanya gudang-gudang itu mereka lakukan stoknya itu langsung otomatis langsung pesan. Misalkan ada pembeli misalkan butuh barang A gitu ya. Nah, si penjual nggak perlu lagi dia stok barang, tinggal dia lempar ke produsen, tanyakan kira-kira ada barang A nggak, kalau ada oke tinggal disuplai kemudian diteruskan ke pembeli. Jadi lebih ringkas. Kemudian meningkat hubungan dengan konsumen, apalagi misalkan penjualnya sudah ini ya, sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu ya, pembeli. Maka biasanya konsumen atau pembeli lebih loyal kepada perusahaan atau pada penjual. Dan juga informasi lebih up to date ya dengan adanya kondisi. Nah, kalau tadi keuntungan bagi perusahaan dan sekarang keuntungan bagi konsumen, yaitu konsumen atau pembeli dia bisa melakukan transaksi di mana saja, kapan saja selama 24 jam. Ya, bahkan kalian malam-malam lapar gitu ya, pengen pesan makan biasanya di GoFood, ya, di Grab itu biasanya ada tuh ya, apa namanya restoran atau warung yang buka 24 jam gitu ya. Nah, kemudian lebih banyak pilihan produk dan jasa, ya. Nah, biasanya ini nilai strategis yang dilakukan oleh si penjual. Jadi biasanya pembeli akan tertarik dengan penjual atau perusahaan atau produsen atau penyedia barang yang option pilihannya lebih banyak. Jadi yang produknya itu lebih variatif ketimbang penjual yang menjual barang dengan sedikit variatif, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi nilai tambah strategis untuk si penjual dan juga bisa menambah pilihan produk yang ingin dibeli oleh si pembeli. Kemudian karena adanya banyak pilihan pun harga pun lebih
lebih terjangkau biasanya, lebih terjangkau, lebih murah, lebih efisien dibanding kita kita hanya terpaut di satu produk saja. Waktu juga lebih hemat, informasi juga lebih lengkap yang kita butuhkan, dan juga lebih akurat gitu ya, dan juga sesuai dengan selera. Nah, bicara mengenai selera di sini, nah sebenarnya dalam arti kata nggak semuanya barang yang kita beli ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Karena biasanya strategis dari penjual atau perusahaan saat ini gitu ya, mereka itu menyediakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pembeli, tapi juga mereka memberikan option ya ketika pembeli membeli barang A, barangnya satu, mereka kan beli barang lain. Nah, di situ ada nilai strategis ya, nilai strategis di situ. Jadi penjual bisa bisa memprediksikan. Nah, kira-kira nih si pembeli ini mau beli apa nih selain produk A? Nah, di situ jadi nilai value yang lebih bagi si penjual. Nah, jadi ada nilai value lebih, jadi penjual lebih untung di situ. Kenapa? Sekali beli 2-3 produk terpenuhi. Jadi 2-3 produk atau lebih dari produk tersebut bisa digarap oleh si pembeli. Makanya ini lebih efektif timbang penjual membuka toko secara konvensional. Nah, secara perkembangannya, e-commerce sudah banyak menyebar ke belahan negara di bagian tubuh ya, seperti di ASEAN, nah khususnya di Indonesia, ya. Di sini dengan adanya pengguna internet ya sekitar 88,1 juta dari data Presiden RI tahun 2016, dinilai nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu senilai angka 130 triliun rupiah, ya cukup besar gitu ya. Jadi apalagi sekarang ini mungkin lebih naik lagi gitu ya angka transaksinya. Kenapa dengan adanya online gitu ya, dengan adanya media sosial, jadi masyarakat lebih mudah untuk menjual produk, jasa dan investasi kepada masyarakat. Nah, kemudian berdasarkan data dari sebuah lembaga riset, pasar e-commerce di Indonesia juga semakin meningkat dan semakin tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Nah, beberapa contoh misalkan perusahaan yang sudah menjadi raksasa e-commerce ya seperti Lazada, gitu ya, Zalora, BBMK, Tokopedia, Shopee, ya, itu mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan adanya e-commerce, ya, dan juga bisa membantu para penjual, gitu ya, dan memudahkan para pembeli bisa bertransaksi secara langsung tanpa harus bertemu, gitu ya. Nah, apalagi pada masa pandemi sebelumnya gitu ya, tahun 2020 sampai akhir gitu ya. Nah, sekarang mungkin udah masuk masa pandemi ya gitu ya. Jadi dengan adanya e-commerce ya, nah banyak pembeli yang lebih memilih membeli barang dari rumah gitu ya, tanpa harus keluar rumah gitu ya. Jadi dan juga itu menjadi nilai minus sih bagi para penjual yang masih mengandalkan cara konvensional. Makanya banyak beberapa toko gitu ya di pasar atau di tempat-tempat mall dan sebagainya yang terpaksa tutup. Kenapa? Karena daya belinya menurun dari masyarakat. Mereka lebih prefer untuk membeli barang melalui online. Oke, kemudian
lihat dari perkembangannya juga, ternyata Cina merupakan salah satu pegiat ya e-commerce yang paling banyak dan paling banyak masyarakatnya dan paling banyak peminatnya, gitu ya. Nah, mulai kita lihat ini dari data tahun 2013, gitu ya. 2013, kemudian 2014, 2016, 2016 itu naik terus angkanya, gitu ya. Mulai dari 1,62 ini dolar ya, sampai 439,72 dolar. Ini mereka semakin naik ya angkanya. Nah, kalau tadi kita lihat dari sisi e-commerce ya, e-commerce secara karakteristik, kemudian manfaatnya, perkembangan seperti apa, dan sekarang bagaimana e-commerce di sini ada keterhubungan dengan e-business. Jadi secara definisi, e-business di sini adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan komputer dan internet. Ya, nah sebenarnya nggak harus komputer, jadi media lainnya yang penting semua terhubung dengan internet, gitu ya. Nah, jadi secara definisi juga dia memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Sehingga apa? Sehingga bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan supplier, mitra bisnis, dan pihak lainnya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga service kepada pelanggan lebih baik. Nah, istilah e-business e-commerce juga seringkali terlihat digunakan untuk proses yang sama. Namun, ya meskipun hubungannya sama, keduanya artinya beda, gitu ya. Kalau e-business itu tidak hanya menyangkut produk elektronik, ya. Nah, sedangkan e-commerce, ya, dia hanya menyangkut kepada transaksi perdagangan yang dilakukan secara online. Nah, kalau artinya, maka e-commerce merupakan bagian dari e-business. Nah, beda hal. Kalau e-commerce di sini lebih ke money oriented, nah, sedangkan e-business nggak hanya money oriented, tapi juga mereka lebih banyak, bisa lebih kan berhubungan dengan pembuatan produk besar, ide kreatif, dan pemberian layanan yang bertujuan. Jadi secara ringkasan, e-business ini cakupannya lebih luas dari e-commerce. Dan e-commerce merupakan bagian atau aspek dari e-business. E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti jual barang dan jasa melalui internet. Nah, e-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang, sedangkan dalam e-business tidak hanya selalu transaksi yang berbasiskan money oriented. Serta e-business melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan, konsumen, dan sebagainya. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ini saya stop dulu ya,